Oke, kita lanjutkan pembahasan kita yaitu mengenai penyara terkendali satu fasa, bridge rectifier, atau rangkaian penyara dengan menggunakan rangkaian jembatan, tetapi sekarang pengontrolannya ini dilakukan secara menyeluruh atau full controller. Rangkaiannya diperlihatkan pada gambar ini. Jadi sekarang di sini jumlah SCR yang digunakan ada 4 buah. Kemudian SCR pada bagian ini dan bagian ini dipicu atau di-trigger dari sumber pulsa kendali yang sama. Demikian juga untuk SCR pada bagian ini dan bagian ini dikendalikan atau di-trigger dari sumber pulsa yang sama. Nah, jika beban-beban yang akan kita kendalikan merupakan beban resistif, contoh beban resistif ini misalnya lampu pijar atau pemanas, maka tegangan dan arus beban ini kondisinya sama seperti pembahasan kita sebelumnya, yaitu mengenai penyara terkendali satu fasa dengan menggunakan rangkaian bridge, tetapi metode pengontrolannya yaitu half controller. Artinya jumlah SCR yang digunakan hanya ada 2 buah, sedangkan bagian ini komponen yang digunakan merupakan dioda. Nah, karena parameter tegangan dan arus beban untuk beban R ini sama seperti dengan metode pengendalian half controller, tentunya pada beban R ini tidak efisien jika kita kendalikan dengan menggunakan metode pengendalian full controller. Karena di sini jumlah SCR yang dibutuhkan ada 4 buah. Jadi sebaiknya untuk beban-beban resistif seperti lampu pijar atau beban-beban pemanas, untuk mengendalikannya sebaiknya kita menggunakan rangkaian yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu rangkaian penyara terkendali satu fasa dengan menggunakan rangkaian bridge dan metode pengendalian half controller. Nah, rangkaian ini sendiri ini akan efisien jika kita gunakan untuk mengendalikan beban-beban RL. Sebagai contoh misalnya beban-beban motor DC. Atau bisa juga kita gunakan pada pembangkit-pembangkit dengan menggunakan energi alternatif, misalnya pada PLTS. Hal ini akan kita bahas pada slide-slide berikutnya. Nah, jika bebannya merupakan beban RL, tegangan bebannya di sini dipengaruhi oleh kondisi arus. Jadi kondisi arusnya di sini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, arusnya berada dalam kondisi diskontinu. Kemudian yang kedua, arusnya berada dalam kondisi kontinu. Nah, pada kondisi kontinu ini, tegangan DC pada beban ini bisa bernilai positif dan bisa bernilai negatif. Nah, karena tegangan bebannya di sini polaritasnya bisa berbalik, artinya bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif, maka hal ini akan memberikan keuntungan jika rangkaian ini kita gunakan misalnya untuk pengontrolan motor DC atau penggunaannya pada pembangkit-pembangkit dengan sumber energi alternatif seperti PLTS. Oke, jadi jika bebannya merupakan beban RL, maka kondisi arusnya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kondisi arusnya diskontinu. Kemungkinan kedua, kondisinya kontinu. Dan pada kondisi kontinu, tegangan DC pada bebannya bisa bernilai positif dan bisa bernilai negatif. Oke, kita lihat terlebih dahulu untuk kondisi arus kontinu. Anggaplah ini merupakan gelombang tegangan dari sumber. Kemudian pulsa trigger pada bagian ini dan bagian ini.
Ini pulsa yang berlaku untuk SCR pada bagian ini dan bagian ini. Jika Anda perhatikan, pulsa pada bagian ini dan bagian ini akan bekerja pada siklus positifnya. Sedangkan pulsa pada bagian ini dan bagian ini merupakan pulsa trigger untuk SCR pada bagian ini dan bagian ini, dan berlaku untuk siklus negatifnya. Oke, anggaplah SCR-nya ini di-trigger pada sudut alfa. Jadi jarak dari titik ini sampai dengan titik ini sudutnya sebesar alfa. Tentunya untuk siklus negatifnya, ini jaraknya ini juga sebesar alfa ya. Jadi dari titik 0 sampai ke pulsa trigger untuk siklus negatifnya ini juga besar sudutnya sebesar alfa. Oke, kita lihat untuk siklus positifnya. Jadi pulsanya ini diberikan pada sudut alfa, maka arusnya ini akan mulai mengalir melalui SCR pada bagian ini, kemudian mengalir ke beban. Nah, karena SCR pada bagian ini juga tadi dipicu pada sudut alfa, tentunya arusnya akan mengalir melalui SCR ini, kemudian kembali ke sisi sumber. Hal yang sama berlaku untuk siklus negatifnya. Jadi ketika ada siklus negatif, kemudian SCR ini dipicu pada sudut alfa, maka arusnya akan mengalir melalui SCR pada bagian ini, kemudian ke sisi beban, kemudian balik ke sumber melalui SCR pada bagian ini. Oke, selanjutnya bagaimana dengan kondisi arus bebannya? Nah, sesuai dengan pembahasan kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, karena di sini beban yang merupakan beban RL, maka ketika gelombang tegangannya ini mencapai titik 0, arus bebannya ini akan masih bisa mengalir. Jika kita gambarkan, kondisi arus bebannya diperlihatkan pada gambar ini. Dan karena di sini kita asumsikan arus beban yang merupakan arus kontinu, maka nilai sesaat dari arus bebannya ini akan selalu lebih besar dari 0. Jika Anda perhatikan, nilai sesaat dari arusnya ini seluruhnya lebih besar dari 0. Dan jika kita gambarkan untuk sudutnya, ini merupakan sudut P, dan jarak dari sudut P ke pulsa trigger untuk siklus negatif ini sebesar alfa, berarti titik ini sudutnya adalah sebesar P plus alfa. Oke, jadi kondisi ini sama seperti pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Karena beban yang merupakan beban RL, maka dari sudut P sampai dengan P plus alfa ini arusnya masih mengalir. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa setiap pasangan SCR ini akan mengalirkan arus dalam periode dari alfa sampai dengan P plus alfa, atau dalam periode sebesar P. Jadi dari titik ini sampai titik ini, dalam hal ini pasangan SCR pada bagian ini dan pada bagian ini akan mengalirkan arus dengan periode sebesar P. Demikian juga pasangan SCR berikutnya, itu SCR ini dan SCR ini akan mengalirkan arus dengan periode sebesar P. Atau dengan kata lain, untuk satu periode tegangan, atau dalam hal ini 2P, maka arusnya ini atau arus bebannya ini juga akan mengalir selama 2P. Bagian ini dihantarkan oleh SCR pada bagian ini dan bagian ini, kemudian bagian arus yang ini dihantarkan atau dialirkan oleh SCR pada bagian ini dan bagian ini. Jadi dalam periode 2P ini, nilai arus bebannya ini atau nilai sesaatnya selalu lebih besar dari 0, sehingga dikatakan kondisi arusnya merupakan arus kontinu.
Oke, selanjutnya bagaimana dengan tegangan bebannya? Jika kita gambarkan, itu diperlihatkan pada gambar ini. Dan dari gambar ini terlihat bahwa ada bagian siklus negatif dari tegangan sumber yang diteruskan ke beban. Hal ini karena dari sudut P sampai dengan P plus alfa, arus bebannya ini masih mengalir, atau dengan kata lain, SCR pada bagian ini dan bagian ini kondisinya masih on. Nah, karena SCR ini masih on, maka bagian tegangan ini akan diteruskan ke beban. Nah, berdasarkan bentuk gelombang tegangan pada beban ini, tentunya kita sudah bisa menurunkan persamaan untuk memperoleh tegangan DC atau tegangan rata-rata pada bebannya. Jika Anda ingat kembali pertemuan kita di awal dulu mengenai konsep dasar dan latar belakang matematis, maka tegangan rata-rata atau tegangan DC pada bebannya ini jika kita tuliskan, itu diberikan oleh persamaan ini. Jadi E kali dengan akar 2 dibagi dengan Pi. E ini maksudnya adalah nilai RMS dari tegangan sumber. Kemudian ini kita kalikan dengan akar 2, ini untuk memperoleh nilai puncaknya. Kemudian kita kalikan dengan hasil integral dari alfa sampai dengan alfa plus pi. Jika Anda perhatikan, ini batas integralnya dari alfa sampai dengan alfa plus pi. Dari sin omega t terhadap omega t. Oke, jadi jika kita simpulkan untuk kondisi arus kontinu, maka untuk memperoleh tegangan DC pada bebannya, ini dipengaruhi oleh gelombang tegangan dari alfa sampai dengan alfa plus pi. Jadi batas integralnya di sini adalah dari alfa sampai dengan alfa plus pi. Hal ini akan kita bandingkan dengan kondisi untuk arus diskontinu. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana kondisi tegangan jika kondisi arusnya merupakan kondisi arus diskontinu. Seperti yang diperlihatkan pada gambar bagian ini. Jika kita perhatikan, arusnya di sini mengalirnya ini tidak lagi selama pi, tetapi arusnya di sini mengalir hanya dari alfa sampai dengan beta. Jadi terdapat kondisi di mana arus bebannya di sini nilainya sama dengan 0. Oke, anggaplah titik ini merupakan titik P dan ini merupakan titik beta. Dan jika kita gambarkan gelombang tegangan bebannya, itu diberikan pada gambar ini. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa tidak semua siklus negatif tegangan sumber pada bagian ini diteruskan ke beban. Bagian siklus negatif yang diteruskannya itu hanya sampai sudut beta. Dan jika kita hitung tegangan rata-rata atau tegangan DC pada bebannya, tentunya batas integralnya sekarang dari alfa sampai dengan beta. Nah, jika kondisi kontinu dan diskontinu kita bandingkan, tentunya lebih mudah untuk menganalisis untuk kondisi kontinu. Karena pada kondisi kontinu tadi, batas integralnya telah diketahui. Jika kita lihat kembali untuk kondisi kontinu, nah untuk kondisi kontinu, batas integralnya dari alfa sampai dengan alfa plus pi, dan jika sudut triggernya telah ditetapkan, tentunya kita bisa menghitung tegangan DC atau tegangan rata-rata pada bebannya. Sedangkan untuk kondisi diskontinu, nah sedangkan pada kondisi diskontinu, walaupun sudut trigger atau sudut picunya telah diketahui, tetapi karena nilai beta ini belum kita ketahui, tentunya kita tidak bisa langsung memperoleh nilai tegangan DC pada bebannya. Dan untuk mengetahui tegangan DC pada bebannya, tentunya kita harus menganalisis persamaannya lebih jauh untuk mendapatkan nilai beta. Setelah nilai betanya kita peroleh, barulah kita bisa menghitung
berapa tegangan DC atau tegangan rata-rata pada bebannya. Nah, karena tegangan DC kondisi kontinu tidak sama dengan kondisi diskontinu, dalam hal ini batas integralnya tadi berbeda, tentunya sebelum kita menganalisis untuk mendapatkan tegangan DC-nya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah kondisi rangkaiannya kontinu atau diskontinu. Nah, setelah kita mengetahui apakah kondisi rangkaiannya kontinu atau diskontinu, barulah kita analisis sesuai dengan persamaan yang telah kita bahas tadi. Kemudian bagaimana cara menentukan apakah kondisi rangkaian kita kontinu atau diskontinu. Nah, untuk menentukannya, kita harus menganalisis terlebih dahulu sudut alfa yang menghasilkan batas antara kondisi kontinu dan diskontinu. Oke, jadi pada bagian ini kita akan melihat bagaimana cara memperoleh sudut batas, dalam hal ini sudut alfa, yang menentukan kondisi kontinu dan diskontinunya. Nah, untuk kondisi kontinu maupun kondisi diskontinu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh jumlah energi yang tersimpan pada induktansi dari bebannya. Jadi ketika tegangannya ini melewati titik nol, maka arus yang mengalir tadi itu sebenarnya berasal dari energi yang tersimpan pada induktansi beban. Hal ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, semakin lama arus mengalir pada bagian induktor atau pada beban, tentunya jumlah energi yang tersimpan pada induktor ini juga akan semakin besar, sehingga ketika tegangannya ini melewati titik nol atau sudut P, maka semakin lama pula waktu yang dibutuhkan untuk melepaskan energi pada induktor tersebut. Dalam hal ini, semakin lama pula arus beban tadi akan mengalir. Demikian juga sebaliknya, jika arus yang mengalir pada induktansi beban ini nilainya relatif singkat, tentunya energi yang tersimpannya juga relatif kecil. Sehingga ketika tegangannya mencapai titik nol, maka aliran arusnya juga akan relatif singkat. Oke, jadi jika jumlah energi yang tersimpan pada induktornya ini relatif besar, maka waktu yang dibutuhkan untuk melepaskan energi tersebut, dalam hal ini mengalirnya arus dari energi yang tersimpan pada induktor tersebut, ini juga akan semakin lama. Sehingga kemungkinan kondisinya merupakan kondisi kontinu. Sebaliknya, jika jumlah energi yang tersimpan pada induktor ini relatif kecil, maka waktu yang dibutuhkan untuk mengalirkan arus dari energi induktor ini juga akan semakin singkat, sehingga kemungkinan besar kondisinya merupakan kondisi diskontinu. Nah, dari hal ini tentunya kita sudah bisa menyimpulkan bahwa jika sudut picu atau sudut alfanya nilainya relatif kecil, tentunya waktu pengisian energi pada induktornya juga akan semakin lama, sehingga energi yang bisa dikandung induktornya akan semakin besar. Dan hal ini akan mengakibatkan kemungkinan besar kondisinya merupakan kondisi kontinu. Sebaliknya, jika sudut alfanya relatif besar, maka waktu yang dibutuhkan untuk pengisian energi induktornya ini relatif singkat. Lamanya waktu arus mengalir juga semakin singkat. Dan kemungkinan besar kondisinya merupakan kondisi diskontinu. Oke, supaya lebih jelas, kita perhatikan dulu untuk sudut alfa yang nilainya relatif kecil. Oke, anggaplah ini sudut picunya atau sudut triggernya nilainya relatif kecil. Nah, ketika sudut trigger ini diberikan pada SCR pada bagian ini dan bagian ini, maka arus akan mulai mengalir, dan mengalirnya arus untuk pengisian energi pada induktornya itu dari alfa sampai dengan P.
Jadi pada bagian ini, induktor atau induktansi bebannya ini akan terisi energi. Kemudian ketika tegangannya melewati titik nol, energi yang disimpan pada induktornya ini akan dilepaskan sehingga mengalir arus pada bagian ini. Dan arus ini akan mengalir dalam waktu sama seperti sudut alfa. Jadi ini nilainya juga sebesar alfa. Nah, jika sudut alfa ini kita perbesar atau kita geser ke sebelah kanan, tentunya waktu pengisian energi pada induktornya ini akan semakin singkat. Seperti yang diperlihatkan pada gambar berikut. Oke, anggaplah bagian ini merupakan waktu pengisian energi pada induktornya dari sudut alfa sampai dengan pi. Nah, karena di sini tadi sudut alfanya kita perbesar, tentunya waktu pengisian energinya semakin singkat, sehingga jumlah energi yang terkandung pada induktansi beban ini akan semakin kecil. Dengan demikian, ketika tegangannya ini mencapai titik nol, maka aliran arus akibat sisa energi pada induktor, yaitu pada bagian ini juga akan mengalir dalam waktu yang singkat. Dan pada titik beta ini, energi pada induktornya ini telah habis. Sehingga di sini arusnya sama dengan nol. Nah, dari hal ini terlihat bahwa semakin besar sudut alfa, maka kemungkinan besar kondisi rangkaiannya adalah kondisi diskontinu. Karena pada bagian ini, arus pada bebannya ini nilainya sama dengan nol. Oke, jadi pada sudut alfa yang nilainya relatif besar, kemungkinan besar kondisinya adalah diskontinu. Kemudian jika alfanya nilainya relatif kecil, maka kemungkinan besar kondisinya adalah kondisi kontinu. Lalu berapa sudut alfa yang membatasi antara kondisi kontinu dan diskontinu? Hal ini diperoleh berdasarkan gambar berikut. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa pada titik ini nilai arusnya tepat sama dengan 0. Kemudian ketika pulsa trigger untuk siklus negatifnya diberikan, maka arusnya akan mulai mengalir. Jadi, inilah yang merupakan batas antara kondisi kontinu dan diskontinu. Jika alfa yang kita berikan lebih kecil daripada nilai batas ini, maka kondisinya merupakan kondisi kontinu. Tetapi jika alfa yang kita berikan nilainya lebih besar dari kondisi batas ini, maka kondisinya merupakan kondisi diskontinu. Nah, untuk mendapatkan sudut alfa yang merupakan batas antara kondisi kontinu dan diskontinu, tentunya kita harus menyelesaikan persamaan arus yang mengalir pada rangkaian kita, yaitu persamaan arus pada bagian ini. Dan untuk mendapatkan persamaan arusnya, maka rangkaiannya ini harus kita modelkan menjadi persamaan diferensial. Ingat, pada rangkaian ini selalu terjadi kondisi on dan off. Artinya jika kita modelkan, tentunya kita akan memperoleh model persamaan diferensial, dan jika persamaan diferensialnya kita selesaikan, maka persamaan arus yang mengalir itu diberikan oleh persamaan ini. Di mana nilai Z-nya ini merupakan akar dari R kuadrat plus omega L kuadrat, dan nilai θ-nya itu adalah inverse tangen omega L per R. Oke, untuk mendapatkan persamaan ini, silakan Anda review kembali materi kuliah dasar Anda, khususnya materi kuliah mengenai rangkaian listrik. Oke, jadi inilah persamaan arus yang mengalir pada rangkaian. Dan jika kita perhatikan, pada sudut P plus alfa, nilai arusnya di sini tepat sama dengan 0. Jadi ketika sudutnya mencapai nilai P plus alfa, arusnya di sini nilainya sama dengan 0.
Dan jika kita substitusi bagian ini ke persamaan atas, kita memperoleh persamaan pada bagian ini. Oke, jadi omega theta-nya ini kita ganti dengan sudut sebesar pi plus alfa. Demikian juga omega theta pada bagian ini kita ganti dengan pi plus alfa, berarti di sini pi plus alfa dikurang alfa. Hasilnya tinggal nilai pi. Dan pada sudut pi plus alfa ini nilai arusnya sama dengan 0. Kemudian jika kita selesaikan, maka nilai arus sama dengan 0 ini diberikan jika nilai sudut picu atau nilai alfanya ini sama dengan theta, di mana theta ini adalah sudut impedansi dari bebannya. Jadi inilah sudut batas antara kondisi kontinu dan kondisi diskontinu. Artinya, jika sudut triggernya lebih kecil dari theta, dalam hal ini sudut impedansi bebannya, maka kondisinya merupakan kondisi kontinu. Tetapi jika sudut picunya atau sudut alfanya lebih besar dari theta, maka kondisinya merupakan kondisi diskontinu. Oke, supaya lebih jelas, di sini kita akan membahas sebuah contoh kasus. Tegangan sumbernya 220 volt, kemudian frekuensi sumbernya 50 Hz, resistansi bebannya 10 ohm, dan induktansi bebannya 20 mH. Di sini yang diminta, tentukan batas sudut picu untuk kondisi kontinu dan diskontinu. Nah, dengan menggunakan persamaan ini, theta sama dengan inverse tangan omega L per R, kemudian kita substitusi, omeganya 2pi kali dengan F, kemudian induktansinya 20 mH, dan resistansinya 10 ohm, maka kita memperoleh bahwa sudut batasnya adalah 32,14 derajat. Jadi jika sudut picunya lebih kecil dari 32,14 derajat, maka kondisinya adalah kondisi kontinu. Dan jika sudut picunya lebih besar dari 32,14 derajat, maka kondisinya adalah kondisi diskontinu. Nah, jika rangkaiannya ini misalnya kita kehendaki bekerja pada kondisi kontinu, berarti lebar pengaturan sudutnya itu hanya berada di antara 0 sampai dengan 32,14 derajat. Kemudian bagaimana jika ternyata nilai L-nya misalnya 100 mH? Hal ini silakan Anda hitung dan akan diperoleh bahwa jika nilai L-nya 100 mH, maka sudut batasnya sekitar 72 derajat. Artinya, untuk nilai L yang lebih besar, maka sudut batas yang akan kita peroleh juga akan semakin besar. Sehingga rentang atau lebar pengaturan untuk kondisi kontinunya juga akan semakin lebar. Jika kita ulangi untuk L sebesar 20 mH, kondisi kontinunya tadi hanya bisa kita peroleh dari sudut 0 sampai 32 derajat. Tetapi jika L-nya 100 mH, maka untuk kondisi kontinunya bisa kita atur dari 0 sampai dengan 72 derajat. Oke, jadi jika nilai omega L-nya ini semakin besar dari nilai resistansinya, maka sudut batasnya akan semakin besar, dan range sudut untuk pengaturan kondisi kontinunya juga akan semakin lebar. Nah, karena range untuk pengaturan kondisi kontinunya semakin lebar, berarti range pengaturan tegangannya juga semakin lebar. Oke, jika kita gambarkan untuk induktansi beban 20 mH, yang merupakan nilai resistansinya, dan ini nilai XL-nya ya, atau omega L-nya, sesuai dengan hasil kita tadi, ini theta-nya 32 derajat, maka sudut picu agar kondisinya kontinu
ini hanya berada dari 0 sampai dengan 32 derajat. Jika sudut picunya lebih besar dari 32 derajat, maka kondisi arusnya ini akan menjadi discontinue. Sedangkan untuk induktansi beban sebesar 100 mH, omega L-nya menjadi 31,41, sehingga sudut tetanya 72 derajat. Dan batas untuk kondisi kontinunya adalah 72 derajat. Sehingga dari sudut 0 sampai dengan 72 derajat, kondisi arusnya akan berada pada kondisi kontinu. Sedangkan jika sudut triggernya sudah melebihi 72 derajat, maka kondisi ini akan menjadi discontinue. Oke, kita lanjutkan untuk menganalisis kondisi discontinue. Dalam hal ini, bagaimana caranya kita bisa memperoleh tegangan DC atau tegangan rata-rata pada bebannya. Sesuai dengan yang telah kita bahas pada slide sebelumnya tadi, untuk kondisi discontinue, tegangan DC-nya ini diberikan oleh persamaan ini, dan di sini kita harus menentukan berapa nilai beta. Nah, untuk mendapatkan nilai betanya, ini sama seperti proses kita mendapatkan batas antara kondisi kontinu dan discontinue. Jika Anda perhatikan pada sudut sama dengan beta, di sini arusnya sama dengan 0. Berarti sudut beta ini tinggal kita substitusi persamaan yang telah kita bahas tadi, atau pada persamaan ini kita substitusi betanya. Jadi omega T ini kita ganti dengan beta. Demikian juga omega T pada bagian ini kita ganti dengan beta, kemudian kita buat persamaannya sama dengan 0. Selanjutnya persamaan ini kita selesaikan untuk mendapatkan nilai betanya. Nah, setelah nilai betanya kita peroleh, maka kita bisa menghitung tegangan DC atau tegangan rata-rata pada bebannya. Oke, supaya lebih jelas, kita lanjutkan kasus kita tadi. Tegangan sumbernya 220 volt, frekuensi sumbernya 50 Hz, kemudian resistansi bebannya sama seperti kasus tadi, 10 ohm, demikian juga induktansinya 20 mH, dan rangkaiannya ini di-trigger pada sudut 60 derajat. Nah, langkah pertama tentunya kita harus menentukan apakah pada sudut trigger 60 derajat ini kondisinya kontinu atau discontinue. Jika kita lihat kembali hasil kita untuk kasus sebelumnya, dengan parameter atau variabel-variabel yang sama dengan kasus ini, dalam hal ini tegangannya sebesar ini, kemudian R-nya 10 ohm, L-nya 20 mH, sudut batas yang telah kita peroleh tadi adalah 32,14 derajat. Sedangkan di sini alfanya adalah 60 derajat. Nah, karena alfanya ini lebih besar dari sudut batasnya, berarti kondisi rangkaiannya ini adalah kondisi discontinue. Nah, karena kondisinya di sini discontinue, berarti kita harus menentukan berapa nilai beta yang akan kita gunakan untuk batas integralnya. Oke, sesuai dengan pembahasan kita tadi, bahwa untuk mendapatkan nilai betanya, itu bisa kita peroleh dengan menyelesaikan persamaan ini. Kemudian ingat, nilai beta dan nilai alfa di sini, ini dinyatakan dalam satuan radian. Jadi sebaiknya sudut-sudut dalam satuan derajat ini kita ubah menjadi satuan radian. Oke, yang pertama kita hitung nilai Z atau impedansi dari bebannya, R kuadrat plus omega L kuadrat. Diperoleh hasil 11,8101 ohm. Kemudian sudut tetanya, sama seperti kasus sebelumnya ya, jadi 32,14 derajat. Dan jika kita ubah menjadi radian berarti 0,5610 radian. Demikian juga sudut alfanya, 60 derajat ini sebaiknya kita ubah menjadi radian. Kemudian hasil-hasil ini kita substitusi ke persamaan ini. Demikian juga data-data lainnya, jadi tegangan sumbernya 220 volt, dibagi dengan akar 2, dikali dengan akar 2, kemudian dibagi dengan Z, itu diperoleh hasil 26,3441. Ini yang akan kita cari. Kemudian tetanya tadi dalam radian 0,5610 dan seterusnya.
Oke, selanjutnya bagian ini masih bisa kita sederhanakan ya. Jadi sin 1,0472 dikurang dengan 0,5610 radian, itu hasilnya adalah 0,467. 0,4673. Oke, jadi dari persamaan ini yang akan kita cari adalah berapa nilai beta agar hasilnya ini sama dengan 0. Dan untuk menyelesaikannya, ini bisa kita gunakan dengan menggunakan metode numerik. Dalam hal ini kita bisa menggunakan MATLAB. Oke, hal ini akan kita bahas pada bagian berikutnya. Nah, jika persamaan ini kita selesaikan, maka diperoleh hasil nilai betanya itu 3,6957 radian. Atau jika kita ubah menjadi derajat, berarti 3,6957 dikali dengan 180 dibagi dengan pi, sehingga diperoleh 211,7475 derajat. Nah, tentunya setelah kita mengetahui nilai betanya, kita bisa menghitung nilai tegangan rata-rata atau tegangan DC pada bebannya. Ini tinggal kita inputkan saja batas integralnya, demikian juga tegangan RMS dari sumbernya 220 volt, dan jika kita selesaikan diperoleh hasil tegangan rata-rata atau tegangan DC-nya sebesar 133,7505 volt. Oke, jadi jika penyearah ini di-trigger atau dipicu pada sudut 60 derajat, kemudian bebannya adalah 10 ohm, nilai R-nya 10 ohm, kemudian nilai induktansinya 20 mH, maka tegangan DC pada beban sebesar 133,7505 volt. Di bagian ini kita akan membahas bagaimana proses untuk mendapatkan nilai beta. Hal ini sebenarnya berkaitan dengan mata kuliah lainnya, terutama mata kuliah metode numerik. Jadi mungkin untuk lebih jelasnya, silakan Anda review kembali mata kuliah metode numerik. Dan untuk kasus ini kita akan selesaikan dengan menggunakan MATLAB. Jadi ada dua cara. Yang pertama kita bisa menggunakan metode grafik ya. Jadi fungsinya tadi, persamaannya. Ini kita gambarkan grafiknya. Nah, dari grafiknya itu kita bisa menentukan berapa nilai betanya. Oke, kita lihat dulu untuk yang pertama ini maksudnya adalah nilai betanya, hanya saja nilai betanya di sini kita ganti dengan variabel X. Jadi nilai beta itu akan diplot atau akan dibuat grafiknya dari 60 derajat. Ingat, ini tadi nilainya dalam radian dan ini sama dengan 60 derajat. Kemudian stepnya sebesar 0,0001 sampai dengan 60 derajat plus 180 derajat. Nah, untuk batas plotnya ini sebenarnya bisa kita perkirakan ya. Kalau kita lihat kembali untuk kondisi discontinue. Nah, perhatikan nilai betanya ini berada di sekitar Pi sampai dengan Pi plus alpha. Kalau kita ulangi, nilai betanya ini berada di sekitar nilai Pi sampai dengan Pi plus alpha. Oke, yang tadi batasnya kita mulai dari alpha ya, dalam ini 60 derajat. Kita plot grafiknya sampai dengan Pi plus alpha. Nanti kita lihat di mana perpotongannya dengan sumbu nolnya. Oke, jadi ini adalah batas plotnya, kemudian ini fungsinya atau persamaan yang akan dibuat grafiknya, ini sesuai dengan hasil yang kita peroleh tadi. Kemudian bagian ini untuk mengubah hasil radiannya ini menjadi derajat. Jadi nilai-nilai sumbu X-nya ini kita ubah menjadi derajat. Oke, coba kita jalankan. Nah, inilah hasilnya. Jadi ini plotnya dari 60 derajat sampai dengan 60 derajat plus Pi, berarti tadi ini 60 plus 180 berarti sampai dengan 240 derajat. Nah, di sini terlihat bahwa perpotongannya dengan sumbu nol ini diberikan pada daerah ini. Ini bisa kita perbesar.
berarti sekitar atau berada di antara 210 sampai dengan 215 derajat. Nah, untuk mendapatkan nilainya yang lebih pasti, kita bisa menggunakan perintah lain yang disediakan oleh MATLAB, yaitu perintah F0. Nah, perintah F0 ini sangat bermanfaat jika kita akan menyelesaikan persamaan-persamaan, khususnya persamaan-persamaan transenden. Jadi, sintak penulisannya itu diberikan pada bagian ini. Kita lihat yang pertama, ini merupakan fungsi atau persamaan yang akan kita selesaikan. Kemudian bagian ini adalah batasnya. Nah, sesuai dengan hasil kita tadi, nilai beta yang memberikan hasil sama dengan 0, ini berada di sekitar 210 sampai dengan 215. Jadi sebaiknya di sini kita berikan batas dari 210 sampai dengan 215 derajat. Hanya saja di sini nilainya dalam radian. Jadi kita bagi dengan 180 dikali dengan pi. Oke, coba kita jalankan. Nah, hasil yang diperoleh, nilai betanya dalam radian 3,6957. Dan jika akan kita ubah menjadi derajat, berarti tinggal kita kalikan dengan 180 per pi. Oke, jadi nilai beta yang memberikan hasil persamaan tadi sama dengan 0. Dalam hal ini sudut beta, ini sebesar 211,7475 derajat atau 3,6957 radian. Oke, selanjutnya untuk mendapatkan nilai tegangan DC atau tegangan rata-ratanya, ini juga bisa kita peroleh secara numerik ya, yaitu dengan perintah watt. Oke, sintaknya diperlihatkan pada bagian ini. Ini adalah batas integralnya ya dalam radian, yaitu dari 60 derajat sampai dengan hasil kita tadi, yaitu 211 derajat atau 3,6957 radian. Kemudian ini adalah stepnya. Selanjutnya bagian ini merupakan nilai dari persamaan kita tadi. Jika kita lihat kembali, ini 220 kali akar 2 dibagi dengan pi, itu hasilnya adalah 99,0348. Oke, coba kita lihat hasilnya. Ya, di sini sintaknya masih ada yang kurang ya, nih sepertinya kurang tanda kurung. Kita tambahkan. Dan diperoleh hasil tegangan DC-nya sebesar 133,7505 volt. Oke, untuk lebih detailnya bagaimana proses penyelesaian suatu kasus atau suatu persoalan matematis dengan secara numeris, ya silakan Anda review kembali mata kuliah yang berkaitan dengan metode numerik.